luar biasa. So, kok ini suaranya nggak kedengaran apa? Kita coba research untuk bisa dapat suara yang cukup baik. Ya puji Tuhan, setelah riset seharian saya tahu Pak Brand ini pilihan kami, dan terima kasih untuk teman-teman bagian dari pelayanan ini yang membuat kita juga bisa punya ini. Ini tidak murah sih, tapi aku rasa ini worth it untuk selalu mengabadikan dan merekord apa yang penting dan mudah. Kita bisa bawa kemana-mana, tinggal colok satu kabel. Banyak device yang lain harus sono sini, wah ini tinggal bawa ini celak ngajar celak ngajar gitu ya. Oke, jadi sampai mana tadi? War ya, win and rip. This one rip. This session. Saya kemarin minggu sebenarnya saya ngomong feeling saya war ini akan beberapa seri, benar juga kan? Akhirnya beberapa seri lah, karena kayaknya kok belum selesai gitu. Saya rasa. Terus reap REAP bukan RIP ya, itu beda lagi ya. Masa menang dan mati. Bahaya dong kan gitu. Ya, teman-teman. Amin. Jadi ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruhkan tentang visi yang Tuhan akan berikan ke kita, dan artinya visi yang Tuhan rindu untuk terjadi dan kita lakukan dalam tahun 2021 ini. Dan Tuhan sudah begitu jelas juga dalam rangkaian ini. Tuhan tidak hanya bilang kamu harus bangun dan perang, Dia juga kasih kita alat yang kita sharingkan seharian kemarin tentang doa tabernakel. Itu alat untuk kita memerangi dari daerah-daerah atau aku belum nemu bahasa Indonesia yang enak. Spirit term rounds. Jadi daerah roh-roh ini di alam roh ini dengan doa yang efektif, dengan doa yang benar, doa yang benar-benar ada tujuannya, doa yang enggak cuma basa-basi. Dan itu Tuhan taruh. Kemarin itu sebenarnya alat untuk kita. Gitu, alat kita supaya kita doanya benar-benar efektif. Setiap orang bisa berdoa, tapi tidak semua doa efektif. Tapi Tuhan izinkan kita untuk tahu hatinya, gimana caranya kita bisa ngirimkan permohonan ke Dia yang efektif. Gitu. Jadi kita akan mulai di Yohanes 4. Ya. Yohanes 4. Saya mencoba untuk menjelaskannya secara sederhana. Teman-teman udah makan kenyang kemarin ayatnya banyak ya. Yohanes 4 semua sudah di situ ya. Selain itu saya ada beberapa budaya yang saya rindu untuk kita ciptakan juga di 2021. Yang pertama adalah budaya firman Tuhan. Firman Tuhan jadi sesuatu kehidupan kita yang kita suka obrolkan. Amin. Jadi kalau kalian nongkrong di Holy Ground, saling sharing aja apa yang kau pelajari hari itu, apa yang kau dapetin. Wah, aku nemu kayak gini. Ternyata istri Yitro tuh ini. Siapa yang tahu istri Yitro? Istri Yitro kok Musa? Lo kok Abraham? Yitro. Ge, kamu di mana, Ge? Yitro itu mertuanya Musa enggak sih? Iya. Ya, istrinya Yitro kira-kira siapa? Misalnya kayak gitu. Ternyata ini. Ya, itu yang diobrolkan, itu budaya yang kita obrol. Kita nggak gosip, kita nggak cari yang lain. Tapi kalau ada masalah, ya aku punya masalah ini, kita obrol. Jadi itu firman Tuhan yang jadi elemen kita. Yang berikutnya adalah budaya juga saling membantu, karena kita bicara tentang saling mengasihi kemarin hari pertama. Amin. Untuk kita saling mengasihi saudara kita. Ntar lagi cewek-cewek mau pindah ini, jadi saya rasa cowok-cowok bisa bantu misalnya seperti itu ya. Right to the point. Jadi misalnya seperti itu dan yang lain-lain. Oke. Jadi dan saya senang waktu saya Pak Mas Kri ngechat jam berapa itu, langsung ada muncul yang ikut ngechat ya. Jadi kayak gitu, dan itu yang baik, dan kita akan terus kuatkan karena di situ kita bisa sambil ngobrol, tanya sama Jefta sama Stanley. Selama kita ngechat seharian kemarin berapa firman Tuhan kita keluar. Kenyang. Sambil ngechat gini ya, kan kita ngomongin banyak, kita saling membangun, kita lihat apa yang perlu diperbaiki dan lain-lain. Dan budaya yang lain adalah juga respon kita terhadap hal-hal kerajaan surga. Yang pertama, respon kita terhadap pujian penyembahan.
Ketika kita tahu pujian dan penyembahan, kita harus responi dengan seperti apa. Ya, kalau mau kembali ke pengajaran tentang attitude penyembahan, ya bisa cek di situ. Nah, itu baiknya kalau ada rekaman. Worship attitude kita yang penyembahan itu. Tapi kami setuju, aku dan Pak Bran setuju bahwa kami lihat pertumbuhan kedewasaan rohani teman-teman di dalam pujian penyembahan lebih dari sebelumnya. Dari apa? Respon teman-teman terhadap pujian penyembahan itu. Itu namanya kedewasaan rohani, bisa dilihat dari situ. Jadi pertumbuhannya juga di situ. Yang kedua, respon terhadap firman Tuhan. Amen. Yang saya sadari dari beberapa gereja-gereja di One Association, kadang sih pastor harus ngomong amin gitu. Tapi di sana kalau mereka rasa perkataan itu ngena di hidupnya, tiba-tiba ada aja yang langsung teriak, "Wah, terima kasih Tuhan." Respon itu gitu. Ada yang kalau itu kamu dapatkan, kamu bilang amin dengan bebas saja gitu. Saya tahu itu enggak di budaya kita. Ya, budaya gereja sini kan budaya gereja tenang. Ya, sampai ke saya masih sadari loh, kalau di Kalimantan tuh bilang amin, yang amin cuma Vera. Amin. Yang lain enggak biasa, mereka cuma diam. Bahayanya diam itu adalah sebenarnya ada yang enggak diam ketika kita diam. Pikiran kita kemana-mana. Tapi dengan ngeresponi firman Tuhan, itu kayak membuat pikiran kita ke situ terus, fokus terus apa yang diomongkan, gitu. Jadi fokus, responi, boleh ungkapkan apapun, gitu, ya, dengan bahasa apapun, ya, boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Medan, boleh bahasa apapun, tapi responi firman Tuhan itu seperti apa yang firman Tuhan taruhkan di hidupmu, begitu ngehit. Kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba nabok kita gitu, kita meresponi sesuatu karena ada sesuatu yang ngehit. Kalau ada sesuatu yang menekan hatimu, responi itu supaya kamu memiliki tautan yang benar. Ya, waktu di pujian penyembahan tadi, Tuhan jelas banget ke saya untuk Tuhan rindu lihat respon teman-teman. Ada yang kita minta, Tuhan sentuh aku, Tuhan ubah aku. Tuhan udah berdiri di situ, kita nggak ngapa-ngapain. Firman Tuhan sudah masuk, kita nggak ngapa-ngapain. Ya, ada sesuatu Tuhan udah bukakan, kita nggak ngapa-ngapain. Kita jangan jadi Kristen yang pasif. Kita Kristen yang aktif. Karena firman Tuhan butuh orang-orang yang forcefully men, artinya orang-orang yang aktif untuk kerajaan surga, untuk menekan musuh. Kalau nggak aktif, ora iso, bro. Ya. Nggak bisa. Gitu. Kita ke Yohanes 4, kita mulai. Ya. Yohanes 4:13, saya mulai dari ayat 13. Ya. Ayat 13 begini firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Barang siapa minum air ini, dia katakan. Ya, ini yang di gelas saya. Dia bilang akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar. Katakan terus-menerus. Memancar sampai kepada hidup kekal. Nah, yang saya lihat dari hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang alirkan aliran air hidup ini. Alirkan air yang tidak akan pernah buat kita kering lagi. Yang membuat kadang kita kering lagi karena kita mencoba minum pakai air yang lain. Walaupun kita sudah pernah minum dengan air hidup. Ada masa di mana kita sudah luar biasa di dalam Roh Kudus. Terus tiba-tiba kita mencoba mencari kelegaan di lain karena mungkin orang lagi asik di situ. Jadi kita ngikut juga di situ. Itu sama dengan kita mencoba minum air yang lain. Yang akhirnya ada satu titik akhirnya kita kering lagi. Tapi kalau kau selalu minum dari mata air yang tepat, kamu akan selalu tidak haus lagi, Alkitab katakan. Dan dikatakan di situ bahwa supaya begitu dia dikasih air itu memancar.
Amin. Supaya dia, waktu dia dipenuhi dengan air hidup itu, memancar dan terus menerus untuk mengalir sampai kepada kekekalan. Artinya sampai kekekalan itu terjadi di dunia ini. Aliran itu akan memancar terus, mengalir. Dari hidup kita yang dipenuhi aliran itu, yang hari-hari ini Tuhan sedang memenuhi Bapak Ibu Saudara dengan air itu. Saya lihat betapa kemenangan demi kemenangan terjadi di setiap present worship kita. Di setiap doa yang kita lakukan, setiap pujian penyembahan yang sedang kita alami, karena Tuhan sedang alirkan air itu, dan respon Bapak Ibu Saudara sungguh luar biasa. Ngambil air itu cepat-cepat, minum air itu cepat-cepat dengan hati yang haus itu untuk nikmati hal itu. Dan itu yang akan terpancar terus menerus Bapak Ibu Saudara. Dan situ dikatakan bahwa aliran air hidup, air yang hidup. Air yang hidup tuh air yang terus bergerak. Kalau ada Roh Kudus dalam seseorang, orang itu nggak akan jadi Kristen yang pasif. Amin. Apa yang harus tak lakukan Tuhan? Karena air itu terus bergerak. Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi. Kamu akan terima kuasa, dinamit, ya, yang itu membuat dia bergerak itu yang munculkan kata dinamo, bergerak terus, gerak terus, yang buat kita bergerak terus karena Roh Kudus, aliran air itu yang terus ada dalam hidup kita. Kita nggak akan bisa diam kalau yang kamu minum air hidup. Amin. Saya benar-benar lihat teman-teman mengalami aliran itu. Amin. Teman-teman sedang mengalaminya beberapa hari ini. Dan air itu, biarkan air itu yang menggerakkan dirimu. Waktu kadang kalau di jalan gitu, pernah nggak kalian di belakang satu mobil pickup yang dia lagi bawa air banyak, satu kotak besar isinya ikan-ikan. Airnya di dalam, begitu dia ngerem, airnya gerak di dalam. Wow. Tongnya bergerak juga. Wow. Itu yang dinamakan aliran hidup Tuhan. Kalau air hidup itu mengalir di dalam dirimu, memenuhi dirimu, begitu dia gerak, hidupmu juga gerak. Itu yang disebut digerakkan oleh Roh Kudus. Itu yang disebut Roh Kudus menggerakkan hidup kita. Dia bergerak, menggerakkan kita. Nggak ada satupun Kristen yang benar-benar Kristen akan tinggal diam untuk hidupnya sendiri. Nggak ada benar-benar satu Kristen yang Kristen beneran itu cuma menikmati kehidupannya sendiri. Karena perubahan demi perubahan digerakkan oleh Roh Kudus. Karena langkah itu digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi aliran-aliran hidup itu akan terus menerus, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di situ aliran air hidup yang mengalir. Kalau hidup tuh ngalir. Amin. Begitu kita buka keran, wah, nggak hidup nih gitu. Padahal nggak, airnya hidup, wah gitu nggak. Tapi nggak jalan. Tapi kita ngomongnya, wah nggak hidup ini kan gitu. Nah, karena nggak ada aliran, dan mengalir akan selalu dari atas ke bawah. Ya, kalau dari bawah ke atas disedot jenenge. Ya, dari atas ke bawah dialirkan, dari yang maha tinggi, surga yang maha tinggi dialirkan ke kita. Nah, begitu kita naik level, ada yang baru, Bapak Ibu Saudara akan mengalirkan ke yang baru-baru juga. Yang panenan-panenan yang Tuhan bilang akan dibawa tuayan itu ke lumbung-lumbung yang kita miliki. Lumbung itu kita siapkan. Nanti aliran hidup itu yang ada di dalam Bapak Ibu Saudara akan terus menerus terpancar, alias terus menerus mengalir dari atas ke bawah. Tidak ada alasan selain kenapa Tuhan memberikan aliran hidup itu ke Bapak Ibu Saudara sekarang. Karena Bapak Ibu Saudara sekarang mau diangkat Tuhan jadi orang yang mimpin tuayan yang akan datang itu. Sehingga aliran itu akan diturunkan ke mereka. Kalau enggak dikasih Tuhan aliran lagi, apa yang mau diturunkan? Amin.
Ya, masih ingat pelajaran di Yordan? Kalau nggak ingat tonton lagi di situ. Ya. Aliran air hidup juga bicara tentang menghidupkan. Amin. Kejadian 1 ayat 7. Tuhan bilang dia bangun. Terus dia hidup. Yang bisa menghidupkan cuma Roh Kudus. Kita tadi nyanyi sebelum kita firman ini, live. Dari tulang-tulang yang kering itu bahkan muncul kehidupan. Tulang kering yang mustahil, sangat-sangat banget mustahil itu, dia hidupkan lagi kalau aliran air hidup itu mengalir. Gak ada satupun kita bisa menghidupkan orang cuma dengan kata-kata kita saja, tapi Roh Kudus yang akan mengalir, yang buat itu hidup lagi. Yang kita butuhkan cuma aliran hidup ini untuk membantu Reza kembali hidup, untuk membantu Thomas kembali hidup, untuk bantu saudaranya Nia kembali hidup. Butuh aliran ini. Dan Tuhan begitu baik. Poin saya di sini, saya cuma mau ajak Bapak Ibu Saudara sadar bahwa aliran itu sedang dicurahkan ke hidup teman-teman untuk terus-menerus mengalir. Untuk terus-menerus terpancar sampai kekekalan terjadi di dunia ini. Nggak akan berhenti, jangan berhenti. Itu akan terus-menerus mengalir. Pertanyaannya, gimana cara kita minum? Ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup lagi. Saya ganti dengan kata yang lebih mudah, ya. Jika tahu apa yang Tuhan mampu berikan dan kita mengenali siapa Yesus itu benar-benar, dengan benar, itu yang buat kita bisa ngalir. Dan kadang buat kita gak bisa terima aliran air itu karena kita salah ngerti Tuhan kita. Kita perlakukan Tuhan kayak berhala, kita perlakukan Tuhan kayak dewa, kita perlakukan Tuhan yang lain karena kita gak mengenali Tuhan Yesus sesungguhnya. Dia katakan, kalau kamu tahu siapa yang minta tadi ini, kalau kamu kenal siapa yang tadi minta air, sebelumnya Tuhan Yesus minta air sama wanita itu, perempuan itu. Kalau kamu kenal siapa yang minta air itu, dan kamu tahu apa yang orang yang minta ini tahu bisa lakukan, artinya kamu benar-benar mengenali Tuhan. Paulus selalu berdoa sama jemaat-jemaat, aku berdoa supaya engkau bertumbuh dalam pengenalanmu akan Kristus. Karena pengenalan akan Kristus yang benar itu membuat engkau memiliki kehidupan kekristenan yang benar. Dan itu yang membawa kita untuk mengalirkan air itu, Bapak Ibu Saudara. Lihat ayat 24, akhirnya dia bilang ini, firman itu. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya. Jadi perempuan ini terus akhirnya ngomong begini, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Lalu Yesus menjawab, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akhirnya Tuhan Yesus menyatakan dirinya di depan wanita itu dan membuat wanita tahu siapa Yesus itu. Tapi sebelumnya dia tahu siapa Kristus. Tapi dia nggak ngeh kalau Yesus itu Kristus. Bisa dapat? Ya. Jadi dia tahu Kristus itu mampu lakukan apa. Karena dia sebutkan kalau Kristus datang, di ayat 25 tadi, dia akan memberikan segala sesuatu. Dia tahu kemampuan. Ya, dia tahu kuasa yang ada di dalam Kristus. Tapi dia nggak tahu Yesus itu adalah Kristus. Tapi begitu Yesus menampakkan dirinya atas wanita itu bahwa dia adalah Kristus, wanita itu pergi bahkan tanpa air yang tadinya dia ambil. Alkitab katakan dia meninggalkan tempayannya. Artinya dia udah gak haus lagi. Artinya dia sudah menerima air itu bahkan tanpa dia sadari. Bapak, Ibu, Saudara, itulah kenapa kami juga dorong teman-teman terus mengenali Tuhan dengan benar. Dengan baca Alkitab dengan benar.
supaya kau mengenali Tuhan yang benar, kemampuan Dia dan kuasanya, dan yang mana Tuhan kita. Salah satu yang saya diskusi di Kalimantan dengan beberapa pendeta kemarin, kadang kan mampir ke rumah pendeta-pendeta karena bapaknya Vera kan ketua daerah, ketua kayak daerah gitu secara GSIA. Terus mereka ngobrol terus tanya saya tentang mujahidin dan pertobatan muslim gitu kan. Dikira saya panglima apa gitu ya. Dia tanya itu. Dan terus saya bilang, oh ya kami melengkapi murid-murid juga untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang ada dari mereka. Karena banyak anak Tuhan bahkan nggak tahu apa bedanya Allah kita sama Allah mereka. Dan itu bahaya. Artinya orang Kristen nggak ngerti Tuhan yang mana. Amin. Dia tahu Tuhannya mampu. Dia tahu Tuhannya bisa membawa mujizat, tapi dia nggak tahu Tuhannya yang mana. Wanita itu tahu Kristus mampu. Dia kalau Kristus datang, dia akan membawa segala sesuatu. Kalau Kristus datang, Kristus mampu. Tapi dia nggak tahu kalau Kristus sebenarnya di depan situ. Mereka Farisi tahu kalau Mesias akan datang, lakukan segala sesuatu seperti yang disebutkan. Dan Yesus bilang, itu berdiri di depan kalian sekarang. Banyak kekristenan yang nggak tahu Tuhannya. Dia ngerti Tuhannya bisa apa, tapi dia nggak tahu yang itu yang mana. Oh bahaya. Itu jadi banyak kekristenan nggak punya kehidupan karena nggak ada aliran hidup. Banyak Kristen akhirnya berhenti karena nggak ada aliran hidup yang bergerak tadi. Banyak kekristenan yang nggak menghidupkan, nggak terpancar dan menghidupkan orang lain, ya karena nggak ada kehidupan di dalam hidupnya. Saya harap kita tahu Tuhan kita yang mana. Amin. Oke, saya harap kita tahu Kristus yang mana. Kita nggak bingung. Amin. Ada yang masih bingung? Nanti kalau bingung kita belajar lagi. Apa bedanya Allah sama Allah? Bahasa. Ya, Kia bisa jelaskan dikit itu nanti. Ya. Banyak. Tentang halal bihalal. Nah, itu mah gini. Hilal bil jahat. Ya. Lucunya Bapak Ibu Saudara, waktu saya jelasin itu, saya bilang, saya pendeta-pendeta bilang gitu, saya salah satu yang saya lengkapi bahwa mereka harus tahu apa bedanya Allah sama Allah. Terus mereka malah bingung. Dalam hatiku mateng nih, kalau mereka aja nggak tahu bahaya nih ini tuh. Kalau pendetanya sendiri aja nggak tahu, gimana? Cuma aja. Dan saya di situ baru sadar, wow banyak sekali kekristenan yang nggak tahu Tuhannya siapa. Dan itu menjawab pertanyaan saya, kenapa banyak kekristenan yang nggak hidup? Karena di sini jelas, kalau mereka bisa mengenali Tuhannya, dia hidup. Amin. Dan saya bisa lihat kehidupan di hidup Bapak Ibu Saudara sekalian dengan mudah. Karena teman-teman tahu siapa Tuhan kita. Jadi waktu kita nyembah, gambaran yang di kepala kita benar. Nggak nyembah yang salah kalau kita benar di situ. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara untuk dipenuhi dengan air hidup itu. Wanita itu akhirnya dipenuhi. Ya, Tuhan penuhi kita yang pertama supaya kita nggak haus lagi. Supaya kita nggak nyari minuman di tempat lain. Kita nggak haus akan hal yang lain karena kita sudah cukup. Ya. Kadang Pak Gerwin kalau datang ke Holy Ground, wah nawarin saya hal-hal yang enak. Dia sengaja. Pak mau ini, sudah Pak. Tapi kadang saya nolak memang karena saya mencoba menolak. Maksudnya saya nggak mau itu. Ya. Entah itu karena gulanya banyak, entah karena jamnya sudah malam, atau karena minyaknya banyak gitu. Atau saya coba kontrol diri saya terhadap itu. Atau memang saya sudah kenyang. Seringnya sih udah kenyang gitu.
Waduh, pas enak tapi udah kenyang gitu. Pernah rasa kayak gitu? Ya dibawain pizza gitu. Tapi ada beberapa yang kayaknya lapar terus gitu ya, beda ya. Kalau lapar Kenyang sih terus. tapi berhenti makan enggak? Kenyang sih tapi berhenti makan enggak? Ngunyah enggak berhenti. Ya, apalagi untuk martabak ada tempat tertentu lah gitu. Ya. Macam punya tempat tertentu di atas perut yang hidup. Martabak masuknya ke hati soalnya. Ditembak sudah nyahut. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau dia bisa membuat kita nggak haus lagi, kita nggak perlu nyari kepenuhan dari tempat lain. Amin. Makanya nggak bimbang, nggak ngikutin mana-mana. Oh, aduh sana lagi asik, asik ya ternyata ya. Main ke pantai, aku mau lah main ke pantai terus gitu. Akhirnya kita mencoba cari untuk ngisi kehausan kita dari tempat lain karena kita haus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan kita menikmati air hidup itu. Supaya kita enggak nyari yang lain, supaya kita fokus dengan tujuan yang Dia beri. Kita enggak sibuk untuk memenuhi kehausan kita. Kita enggak sibuk untuk nyari minum di mana-mana, supaya kita fokus. Karena tanpa kita, siapa yang pernah puasa begitu lapar lah enggak fokus itu? Aduh, udah pikirannya tuh kayak nasi padang gitu. Nah, kalau kamu penuh, kalian fokus. Ya kan, kerjanya semangat gitu. Jadi kadang kalau di Holy Ghost tak suruh makan dulu sebelum masuk kerja. Supaya kerjanya fokus. karena itu udah cara kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak penuh, kalau kita nggak haus lagi, kita akan selalu nyari dan kita jadi nggak fokus. Tapi Tuhan izinkan kita nikmati air hidup kita hari-hari ini. Itu karena Tuhan mau kita fokus di 2021. Kita fokus di tujuannya, supaya kita nggak perlu nyari kesenangan yang lain untuk memenuhi kita, nggak perlu nyari kesenangan lain untuk membuat kita sukacita lagi, nggak perlu, karena kita sukacita ketika kita ngerjakan tugas kita. Kita nggak perlu liburan karena bagi kita ngerjain apa yang Tuhan sukai itu kita suka. Beda kan? Jadi nggak ada hari libur ya, Holy Ghost ya. Katanya. Harus deny yourself. Nah, Tuhan izinkan kita penuh juga supaya air itu yang menggerakkan kita. Kita nggak menggerakkan cuma karena ini toh ya keinginanku sendiri. Bahkan keinginan kita juga bisa keinginan rohani, tapi itu keinginan kita, bukan Roh Kudus yang menggerakkan. Berapa kali saya cerita soal saya pengen nyembuhin banyak orang itu, dan akhirnya Tuhan nggak izinin karena memang itu yang saya pengenin, bukan yang Roh Kudus gerakan. Beda. Amin. Kasih tahu kanan kirinya beda. Beda. Itu mau walaupun hal rohani sekalipun perlu Roh Kudus untuk menggerakkan. Tidak semua hal rohani itu dari Tuhan. Amin. Jadi itu penting. Nah, dan Tuhan juga, Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan mau penuhi kita di hari-hari ini? Karena Tuhan, ketika Tuhan memenuhi kita, itu sebenarnya start point. Katakan start. Ya, itu titik permulaan, garis mulai di mana rencana Tuhan mau dikerjakan melalui hidupmu. Itu titik permulaannya, bahwa hidupmu akan mulai dipakai Tuhan untuk suatu rencana yang nggak bisa dengan kekuatanmu sendiri, hanya bisa dengan aliran air hidup itu, hanya bisa digerakkan oleh itu. Nah, itu perlu digerakkan di situ, Bapak Ibu Saudara. Katakan bahwa Tuhan sedang memulai sesuatu dalam dirimu sendiri. Ini Tuhan sedang memulai sesuatu. Tuhan sedang memulai sesuatu. Nah, apa yang sedang Dia mulai? Ini yang luar biasa. Kita lihat ayat 35. Bukankah kamu menyatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi mana tadi? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk tuaian. Ini si perempuan sudah pergi balik ke Samaria, yang ada di hadapan Tuhan Yesus murid-muridnya. Dan murid-muridnya tanya awalnya itu,
Dan mereka ngobrol, "Wah, makan apa? Loh, kok nggak mau makan?" Tuhan Yesus, padahal kan mereka cari makan. Balik Tuhan Yesus bilang, "Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Kalian perlu makan nggak?" Ya, nah kayak tadi saya bilang, kalau Roh Kudus ada dalam kita, kita akan senang melakukan apa yang Tuhan senang untuk kita lakukan. Karena yang menggerakkan bukan keinginan kita, yang menggerakkan keinginan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus senang karena dia melakukan apa yang dia inginkan, dan itu otomatis. Dan terus Tuhan Yesus ngomong ke murid-muridnya, kalau kan memang masa tuaian itu, jadi waktu itu masa tuai, masa panen itu ada masanya. Tiap daerah punya masa panen bareng-bareng biasanya. Ada bulan ini bulan panen, ini bulan tanam gitu ya. Itu ada. Orang-orang Jawa sini kalau tanya petani itu tahu itu kapan masanya. Itu. Nah, Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, "Loh, kita ini kan panen memang lagi 4 bulan lagi. Tapi apakah kamu nggak lihat ladang sudah menguning?" Karena sebenarnya Tuhan sedang lihat tuaian yang murid-murid nggak bisa lihat tuaian itu. Dia sedang lihat tuaian lebih dari apa yang bisa cuma dilihat secara fisik. Dia sedang mengajarkan murid-muridnya untuk balik cara lihat mereka. Kita kadang berpikir bahwa, temanku belum siap untuk dikasih tahu tentang Yesus. Itu kan mata kita. Amin. Kita perlu gantikan sama mata Tuhan untuk lihat tuaian itu dengan benar. Tadi Pak Bren dapat waktu kita pujian penyembahan, kita perlu dibukakan untuk lihat tuaian itu dengan benar. Kalau enggak, kita lihatnya bukan tuaian, kita lihat belum masa panen. Dan itu yang melanda banyak gereja saat ini. Mereka rasa belum waktunya. Kapan? Terus akhirnya lupa. Karena untuk melihat tuaian itu sebuah anugerah. Untuk kita bisa lihat tuaian itu. Dan beberapa dari teman-teman sudah melihat hal itu. Contohnya kenapa kita punya Reza di tempat ini hari ini. Itu karena ada beberapa dari teman-teman lihat dia sebagai apa yang Tuhan lihat. Nah, ini yang kita gagal melihat sesuatu. Padahal Tuhan bilang, "Kamu gak lihat tuaian padang ini? Ini sudah banyak di situ, tuaian yang luar biasa. Di sekelilingmu," dikata, "ada tuaian ini." Minggu lalu saya bilang, murid-murid gak bisa lihat badai itu seperti Tuhan Yesus lihat. Dan di dalam kondisi ini hal yang sama, teman-teman. Murid-murid gak bisa lihat sekelilingnya seperti Yesus lihat. Tapi yang terjadi adalah luar biasa dan lebih dari itu. Si wanita itu bisa lihat dengan hal yang berbeda. Wanita itu lari, balik, dan dia bawa tuaian itu. Kita tahu semua ceritanya, men. Pada akhirnya satu kota itu diselamatkan. Tapi dia bisa lihat apa yang bisa digerakkan. Karena murid-murid di sini belum dapat aliran itu. Wanita itu sudah dapat. Itu yang menggerakkan wanita itu sendiri. Kalau engkau punya aliran hidup itu, kamu digerakkan ke tempat yang bahkan mungkin dengan mata fisikmu kamu gak jelas. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus sedang lihat orang itu dengan tuaian. Mungkin kamu lagi tiba-tiba kamu ngerasa bahwa aku perlu kembali ketemu sama temanku yang ini. Kamu gak tahu kenapa, tapi Roh Kudus menggerakkan kamu. Roh itu membawa kamu. Dari matamu ini kamu gak bisa lihat alasannya kenapa. Karena sebenarnya Tuhan sedang lihat sesuatu yang kita gak bisa lihat. Tuaian yang Tuhan lihat, kita gak lihat kan. Tapi ketika kita sudah dikasih aliran air hidup, Bapak Ibu Saudara, engkau akan terus mengalir. Terus mengalir. Terus mengalir. Dan itu yang akan bukakan kamu. Wanita ini padahal wanita yang dibenci di kotanya loh, teman-teman. Wanita yang enggak dianggap. Suaminya banyak, diolok-olok ya. Di semua hal itu. Tapi dia enggak lihat kota itu jadi yang dibenci lagi. Amin. Kadang kita melihatnya cuma ini orang udah hidupnya parah, udah biarin aja. Gitu. Dia yang enggak mau berteman sama aku.
Begitu dia lari balik, aku nggak tahu sebenarnya. Saya bahkan membayangkan, coba dia lihat apa ya? Dia balik lagi sama orang-orang yang benci sama dia, Bapak Ibu Saudara. Dia kembali sama orang kota yang sama sekali bahkan nggak mau asosiasi sama dia. Matanya berubah karena aliran air hidup itu. Dia nggak lagi melihat kota itu seperti apa yang dia lihat sebelumnya, karena dia barusan minum air hidup. Kita ke 2 Samuel. Kita ke 2 Samuel 23. Samuel 23. Saya mulai ayat 11. Masih tahu Triwira? Amin. Ini salah satu Triwira. Ya, salah satu dari 3 pahlawannya Daud. Ya, ayat 11. Sesudah itu namanya Sama. Ya, anak dari bahasa Indonesia Ag, aku nggak tahu bacanya harusnya gimana. H atau Ag. Orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sama hampir nggak pernah diceritakan, cuma di tempat lain. Tapi yang saya tahu, dia salah satu pahlawan Daud. Artinya dia luar biasa mungkin di cerita-cerita peperangan yang lain. Cuma nggak banyak aja tulisan yang mengangkat dia. Tapi kali ini ada cerita tentang dia yang membuat mata saya menoleh tentang dia. Yang Tuhan, wah, tiba-tiba ingatin yang hampir nggak terlalu famous. Kalau Eleazar famous, ya kan? Eleazar hampir semua tahu. Kenapa Eleazar? Dia sampai lengket, ya, pedangnya. Nah, sama, jarang banget. Gitu. Tapi itu ditulis di sini Bapak Ibu Saudara, dia berdiri di tengah ladang, bukan medan perang. Enggak. Dia berdiri di ladang kacang merah. Itu kacang merah salah satu makanan pokok mereka. Bagi mereka itu ladang emas sebenarnya. Dia di tengah ladang, di mana dia nggak kemana-mana. Musuh datang, dia hajar keluar. Musuh datang, dia hajar keluar. Bapak Ibu Saudara, dia sedang mempertahankan tuayan. Dia sedang berperang untuk tuayan yang dia berdiri di situ. Dan Alkitab catat dia berdiri nggak kemana-mana. Walaupun tentara yang lain pergi. Tentara yang lain sudah pergi. Mereka nggak terlalu peduli sama tuayan. Daripada tuayan ini mending aku selamatlah supaya aku nggak mati. Daripada nanti aku masuk penjara kalau aku deketin orang muslim yang satu ini. Janganlah supaya aku selamat. Tapi kita akan berdiri terus di ladang itu. Sampai ladang yang siap dituai itu jadi milik Tuhan. Nggak akan tergoyahkan. Kalau bertanya-tanya, di mana kita akan menuai? Di tempat engkau berdiri saat ini. Di mana kamu berdiri saat ini, itu tempat tuaianmu. Dan Tuhan nggak mau engkau berpindah. Katakan, kemarin di tabernakel, kita harus melepaskan segala sesuatu keakuan kita, supaya kita nggak bimbang. Supaya kita nggak dual minded, supaya kita nggak bergerak. Yang membuat kadang orang lari dari peperangan yang model kayak gini, karena dia bimbang. Diriku, apa Tuhan ya? Dan apakah kira-kira Tuhan bisa nyelamatin nggak ya? Aduh, apa kira-kira aku bakal mati nggak ya? Kalau aku doain temanku ini nanti, padahal waktu kamu misalnya nongkrong sama dia, terus
di hatimu, Tuhan Roh Kudus tolong benar-benar untuk kamu doain dia. Terus kamu berpikir, doain nggak ya? Oh mungkin nanti aja. Kalau aku doain nanti dia marah nggak ya? Jadi, Bapak Ibu Saudara, pahlawan nggak memusingkan hidupnya lagi. Alkitab katakan, dia fokus kepada kemenangan yang harus dia raih. Dia fokus kepada daerah ini, nggak boleh jatuh sama musuh. Berani kamu datang, tak hajar kamu. Ya. Walaupun saya belum pernah perang beneran, saya pernah perang tawuran lah. Sinilah, sini. Datang mundur. Bahasa Jawa Rene. Pas datang mundur. Jadi kita, kalau teman-teman pernah perang teman-teman, kalian akan lakukan apapun untuk menang dari lawan itu. Karena kita nggak pernah, karena yang membuat kita nggak berani untuk bertahan, karena kita nggak rasa itu peperangan kita. Amin. Amin. Karena Tabernakal ajarkan kita berperang, perangnya Tuhan, dengan cara kita berdoa apa kehendaknya. Kalau Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk berperang, itu perangnya siapa? Tuhan, tapi kita di dalamnya. Tapi kita di kelompok atau tim berperangnya, karena kita yang akan berdiri di situ. Sama, nggak bergerak, nggak bergetar, walaupun yang lain pergi. Dia mempertahankan ladang itu. Bagi saya ini cerita yang lucu. Dia mempertahankan ladang. Dia perang di ladang. Tahu gak sih apa yang sebenarnya Tuhan kasih ke saya waktu di Kalimantan? Ada yang disebut peperangan. Karena musuh kita akan selalu, katakan selalu mencoba segala sesuatunya gagal. Makanya kita harus selalu berperang. Bahkan saat menabur pun kita harus berperang. Setuju? Saat mencoba membuat taburan kita bertumbuh, kita harus tetap berperang, menjaga. Bahkan saat memanen pun kita harus berperang. Dan yang Tuhan taruh di hati kami, peperangan yang akan kita alami di 2020 ada peperangan tuayan. Amin. 2021. Peperangan tuayan. Peperangan untuk menuai. Amin. Kita perlu berperang untuk menuai, karena musuh juga akan mencuri tuayan itu. Dikira kalau udah menuai kita udah senang aja, enggak. Itulah di Nehemia 4 ayat 17. Musuh udah tahu, wah tuayannya dibawa tuh, ke sana. Biarinlah dia menuai aja lah. Biarin dia senang nuai gitu. Biarin dia senang dapetin apa yang mereka udah kerjain. Dia tahu kalau lumbung kita nggak tertutup dengan benar. Dia akan masuk di situ. Kita tetap harus perang di situ. Nggak akan pernah berhenti perang. Bahkan waktu kita menuai. Tahun ini akan menjadi tahun tuayan, tapi tahun peperangan juga. Komunitas kita harus tetap dibangun supaya nggak ada bolong, tuayan itu nggak dicuri. Amin. Kita udah perang susah-susah di luaran, ya kan? Kita bawa masuk, dicuri juga di dalam. Wah, payah nih. Karena kalau musuh tahu kita kuat dalam menuai, dia nggak akan serang kita waktu menuai, guys. Dia akan serang kita di rumah juga. Makanya Tuhan kasih membangun dan tetap berperang, menjaga dan tetap berperang. Kita akan menuai, perang, menuai, taruh di lumbungnya, dan kita akan menjaganya untuk kehidupan Tuhan. Dan ini yang Tuhan akan tambahkan ke kita. Dimanapun engkau berada saat ini, Tuhan mau kita mempertahankan tempat itu. Tuhan mau kita pertahankan, tapi mempertahankannya dengan peperangan. Kalian tahu nggak sih, kita jumlahnya nggak lebih dari 30 orang, ya nggak sih hari ini? Ya, itu masih kayak consider kelompok kecil aja. Nggak tahu, satu peleton nggak nyampe ya. Satu peleton itu berapa jumlahnya? Itu nggak nyampe. Walaupun yang berbatalion-batalion itu pergi, kita nggak akan kemana-mana. Mungkin nggak ada lagi yang berjuang
untuk mereka yang terhilang. Di Jogja ini bahkan kalian semua tahu lah, kita asosiasi sama Serawung juga yang sering ke Holy Ground. Aku nggak pernah dengar dari mereka ada agenda untuk peperangan ke orang yang belum kenal Kristus. Itu hampir seluruh gereja loh, hampir seluruh gereja. Ada yang enggak. Itu cuma saya waktu baca ini, oh Tuhan, kita sendiri di ladang ini. Tapi saya mau pastikan kita nggak kemana-mana. Amin. Sampai ladang ini jadi milik Tuhan. Amin. Walaupun yang lain pergi, yang lain udah lupa mungkin. Lagi sibuk buat online, lagi sibuk buat seminar online, lagi sibuk buat pengajaran online, posting sana sini, lagi sibuk TikTok, ya. TikTok rohani. Bapak Ibu Saudara, kita sendiri. Saya bisa bilang kita sendiri di Jogja ini. Tapi kita nggak akan menyerah karena ladang kita di sini. Kita nggak akan menyerah sampai Jogja bagi Tuhan. Salah satu waktu kami jalan-jalan ke keraton sama Pak Bren, udah agak lama dulu. Waktu kita lihat sejarah keraton, karena dulu dia Buddha, Hindu, terus jadi kerajaan Muslim. Aku sama Pak Bren sama-sama lihat-lihatan, sama-sama yang di kepala kami. Berarti ada kesempatan dong jadi Kristen. Iya. Amin. Tahap berikutnya. Ya, tahap berikutnya itu belum tertulis dalam sejarah karena itu masa depan. Amin. Beda. Jadi ini akan membedakan di situ Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan itu baik. Amin. Jadi bahkan di Nehemia yang kita pelajari di hari pertama juga bahwa mereka berperang untuk tuaian. Dan kita akan berperang untuk tuaian. Kita berperang untuk yang harus kita panen, yang harus kita bawa bagi Tuhan. Tahu di Alkitab sebutkan mereka bawa hasil panen mereka dan katakan Hosana, Hosana Tuhan yang maha tinggi. Artinya tuaian itu hanya untuk Tuhan. Hosana untuk Tuhan. Dan ada saatnya ketika kita bawa panen itu di hadapan Tuhan, kita akan teriak ke Tuhan. Amin. Hosana Tuhan ini untuk Engkau. Kita mampu menuai karena Tuhan, karena Dia yang miliki tuaian ini. Karena Dia yang patut untuk dipuji. Saya balik ke Yohanes 4 tadi. Yohanes 4 ayat 38 sekarang. Yohanes 4 ayat 38. Salah satu boleh bacakan dengan keras. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara, lihat sekeliling kita. Ada tuaian yang sudah siap dituai. Tapi pertanyaannya, siapa yang menanam? Ada bagian di mana orang akan berperang untuk menuai. Ini bagian kita. Ada bagian orang untuk menanam. Ini bagian kita untuk menuai. Dan nggak ada salahnya. Saya akan tunjukkan sesuatu ya di Kisah Rasul 8. Kisah Rasul 8. Saya mulai dari ayat 12. Ya sudah, situ katakan amin. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus yang mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Kenal Filipus? Ya, aku sih belum. Tahu kita Filipus di sini. Bapak Ibu Saudara, Filipus adalah salah satu orang yang berdiri di depan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus tadi bilang bahwa kalian lihat, kalian mungkin gak menanam, tapi ini saatnya tuaian. Bapak Ibu Saudara, Filipus yang barusan ayat kita baca, Filipus sedang berdiri di kota yang sama, di Samaria, yang wanita itu di Yohanes 4 dia ada.
Apa yang barusan kita baca di Yohanes 4, peperangan si wanita itu untuk menanam. Yang kita baca di Kisah Rasul ini, peperangan Filipus untuk menuai. Nggak ada yang salah siapa yang menanam, siapa yang menuai. Hanya bagian yang Tuhan Yesus mau pakai bagi kehidupan mereka. Si wanita itu dipakai Tuhan Yesus untuk menyebarkan bahwa Yesus adalah Kristus itu. Makanya dia datang, hei, aku tahu. Sekarang aku temuin siapa Mesias itu. Yang kita udah belajar, kita udah tahu. Siapa Kristus itu di sana. Filipus balik lagi. Kalau teman-teman belajar ceritanya, ada namanya Simon. Ya, di Kisah Rasul 8 itu disebutkan Simon si penyihir. Ya. Mungkin dia lulusan kayak Harry Potter mungkin. Harry Potter ya, bukan Porter. Itu mah kurir ya. Salah. Jadi dia tukang sihir. Lihat bahwa ketika benih itu ditaruh sama wanita itu, musuh tidak pernah tinggal diam. Dia mencoba membalikan situasi. Si penyihir juga bisa menyembuhkan loh, tulis Alkitab. Sehingga banyak orang ngikuti dia. Katakan ayat ini. Tapi pada akhirnya Filipus juga datang. Juga dengan kuasa yang bisa menyembuhkan. Terus banyak orang ngikutin Filipus. Bapak Ibu Saudara, tuaian tetap harus diperangi. Karena musuh gak pernah tinggal diam. Benar-benar akan mengambil sampai bisa diambil. Filipus juga perlu perang di situ. Jadi ini menunjukkan, si Simon itu menunjukkan ke kita bahwa benar-benar musuh gak pernah tinggal diam. Walaupun itu kita sudah senang. Wah, tuaian luar biasa. Bisa jadi kesaksian kan di Yohanes 4 itu bahwa seluruh kota akhirnya bertobat. Akhirnya terima Yesus adalah Kristus dan Mesias. Itu karena wanita itu. Tapi sebegitu sepanjang jalan, musuh tetap nyuri dari hal lain. Dan Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang di Yohanes 4 tadi, kamu akan menuai. Saya shocknya Filipus juga di situ. Nubuatan yang luar biasa, man. Perintah yang aku nggak tahu, mungkin murid-murid dong atau nggak ngerti aku di situ. Mungkin dia baru menekankan apa ya maksudnya gitu. Tapi apa yang membawa Filipus datang ke Samaria? Apa yang bawa Filipus datang ke Samaria? Ayo ahli-ahli Alkitab ini. Ayo. Mau datang ke jalankan seluruh perintah. Ada di atasnya. Kenapa Filipus sampai ke Samaria waktu itu? Mereka diusir yang itu. Lalu Filipus pergi. Ya, ada persekusi yang terjadi di Yerusalem. Tuhan izinkan. Karena pada masa itu jemaat Tuhan mula-mula senang banget cuma di Yerusalem aja. Tuhan izinkan kesusahan terjadi. Tuhan izinkan sesuatu terjadi supaya menggerakkan mereka untuk mereka bergerak untuk mengerjakan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Siapa masih ingat tahun 2020 apa yang Tuhan kasih ke kita? Tahun perseverance, ketekunan. Ketekunan itu tidak ketekunan tanpa kesengsaraan. Amin. Jadi kita tekun semuanya kesulitan, semuanya dalam kesusahan. Dan dalam kesusahan itu, dan kesusahan itu yang dipakai Tuhan untuk bawa jemaat di Yerusalem bertumbuh. Dan kesusahan yang kita alami di 2020 itu yang membuat kita bertumbuh. Saya bayangin kalau Tuhan tidak izinkan kesulitan terjadi kita untuk beribadah di rumah Pak Friend, hari ini kita belum punya holy ground. Amin. Amin.
Itu cuma berjalan berapa minggu ya Pak? Dari rencana kita merencanakan sampai kita punya duitnya itu cuma cepet banget kok. 3 minggu. 2-3 minggu. Itu Tuhan yang mengerjakan, bahkan nggak satu pun kita benar-benar ngeluarin dari duit kalian sendiri kan. Karena Tuhan izinkan itu terjadi, tapi Tuhan juga melengkapi. Tuhan izinkan Filipus keluar dari Yerusalem, tapi dia nggak ditinggalkan sendiri. Dikatakan Alkitab, dia bisa menyembuhkan, dia lakukan hal-hal yang ajaib. Akhirnya orang-orang Samaria itu balik lagi ke Yesus Kristus adalah Mesias. Bisa nangkep apa yang sedang Tuhan kerjakan? Amin. Saya rasa saya semangat banget untuk bagikan karena saya benar-benar bisa lihat layout yang Tuhan kasih. Sebuah runtutan yang Tuhan sedang kerjakan. Selama saya ada dalam pelayanan, cuma pelayanan ini yang begitu jelas Tuhan mendirect. Karena kita mencoba untuk minta direksi Tuhan selalu. Akhirnya Tuhan direct kita selalu juga. Karena kita minta direksi terus. Kita minta arahan terus. Kita nggak bisa ngawur buat agenda sendiri. Kalau saya mau buat agenda, kita jalan-jalan terus saja. Supaya kita membangun komunitas kebersamaan, ya kan? Supaya friendly, ya kan? Kita game-game aja, ya kan? Ya. Hangout aja Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sungguh luar biasa di dalam kita. Karena dia sedang mengerjakan sesuatu. Dia sedang memanggil kita tahun ini untuk terus berperang bagi tuaian yang dia sudah sediakan. Di tempat di mana kita berdiri, saya pastikan kita nggak bergerak. Kita pastikan kita nggak kemana-mana. Kita pastikan kita akan selesaikan di sini. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan sendiri juga bilang lewat pemimpin-pemimpin, kalau mereka bilang jangan pindah dulu dari Jogja, jangan pindah dulu, artinya memang Tuhan sedang mau kerjakan tuaian itu. Karena yang lain lagi pergi, kita nggak punya teman. Yang lain mungkin lari, kita nggak punya siapapun yang bahkan melihat tuaian. Tadi sedikit diskusi sama Pak Pren di situ. Kadang kita bisa melihat tuaian itu udah anugerah. Karena yang lain nggak lihat itu, yang mereka lihat Zoom. Amin. Jadi beda itu. Tapi apapun yang dikerjakan teman-teman, mau menabur, menjaga tanamannya ataupun menuai, semua yang Tuhan Yesus yang kerjakan. Yang terjadi sama Filipus, waktu di Yohanes 4, Filipus di depan Tuhan Yesus, tapi Filipus belum punya aliran air itu. Di Kisah Rasul pasal yang lebih awal, Filipus menjadi bagian dari api yang turun dari surga. Aliran air itu yang menggerakkan dia dengan kuasa sampai Samaria. Di wanita yang di Yohanes 4, Tuhan Yesus yang bawa dia mengalami air itu. Air Tuhan Yesus itu ada di dalam hidup wanita itu yang membawa dia terpancar orang-orang itu. Air yang dari Tuhan Yesus yang sama turun ke Filipus yang membawa itu terpancar ke Samaria juga. Apapun bagian kita, Tuhan Yesus yang mau pakai kita. Itu yang Tuhan mau kerjakan bagian kita. Bapak Ibu Saudara, ini perlu kita kerjakan sesuatu. Ada satu hal yang saya minta kemarin, ini muncul kemarin. Saya minta Tuhan tambahkan sedikit tentang apa yang gak boleh kami kerjakan. Supaya kami tahu, kami gak mau mengerjakan yang salah. Dia tunjukkan saya di Yunus. Kita ke kitab Yunus. Ya, kita ke kitab Yunus 10. Pak Ki udah menit berapa itu Pak Ki? 58. Wah, sudah 1 jam. Belum, kurang 2 menit. Mas, Yunus cuma sampai 4 Mas. Nah, Yunus 3. Aku bilang tadi apa? Yunus berapa? 10. Di sini tulisannya 3 ayat 10, sorry. 3 ayat 10 bukan Yunus 10. Kitab apa itu ya? Nah, ini catatan saya 3:10 loh, sorry. Nah, Minum kopi? ya, siapa kenal Yunus? Aku belum kenal secara Yunus. Oke. Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya, artinya mereka bertobat, Bapak Ibu Saudara, dari yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya.
Jadi intinya Tuhan kan rencananya mau menghukum, benar? Tapi Tuhan lihat pertobatan mereka karena Yunus datang ke situ, terus akhirnya nggak jadi Tuhan. Alias kemenangan itu terjadi atas kota Niniwe. Karena Yunus sudah berperang ke situ, walaupun sempat belok ke perut ikan. Tapi dia tetap akhirnya dia berperang di situ dan mereka bertobat. Alangkah luar biasanya kemenangannya. Amin. Tapi lihat di ayat berikutnya. Tetapi di 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat menyesalkan hati Yunus. Lalu marahlah dia. Lebih ya toh. Udah menang kok dia malah sewot. Malah nggak suka. Tuhan harusnya tetap hukum aja dia. Allah paling bertobatnya bentar aja Tuhan. Ya, janganlah. Hukum aja tetap. Dia marah, dia nggak suka. Saya percaya kita semua pengen taat sama Tuhan. Saya percaya kita rindu banget untuk jadi taat. Kita udah belajar soal ketaatan itu banyak banget. Gitu. Kalau kita mengasihi Tuhan, taat dan apa. Satu hal yang Tuhan tambahkan ke saya soal ketaatan adalah taat itu bukan melakukan. Taat itu percaya terhadap apa yang kamu dengar baru melakukannya. Karena melakukan saja itu tidak cukup. Itu yang terjadi sama Yunus. Dia tetap melakukannya. Tujuan Tuhan terjadi, tapi Yunus yang akhirnya diskualifikasi dirinya sendiri. Dia akhirnya ada urusan lah sama Tuhan. Nanti baca sendiri. Tapi karena sikap hatinya dia yang gak benar, di dalam ketaatan yang dia bilang taat itu, dia yang akhirnya berurusan sama Tuhan karena dia marah sama Tuhan. Amin. Pernah nggak kita tetap melakukannya tapi hati kita nggak di situ? Udahlah kan kita harus taat, ya udah aku taat aja. Saya bilang itu bukan taat. Karena taat kita harus mempercayai hal itu. Ada kata-kata taat saja. Kadang untuk bayi rohani kita bisa mainin itu. Gitu. Kalau untuk Bapak Ibu Saudara, saya rasa kita mau naik level di sini. Amin. Kita nggak sekedar melakukan. Kita harus rubah pikiran kita sendiri dulu, hati kita dulu, seturut dengan kehendaknya, supaya kita menginginkan apa yang dia kehendaki, memikirkan apa yang dia pikirkan. Habis itu baru kita lakukan. Ini cuma peristiwa ini cuma lucu aja, tapi menunjukkan ke saya bahwa dia taat, tapi dia nggak taat. Dia tetap melakukan, dia tetap ke Niniwe, dia tetap bagikan apa yang Tuhan taruh di hatinya. Niniwe juga menang. Tapi Yunus sikapnya bahkan tidak benar sampai akhirnya. Kalau teman-teman taat, tapi hatimu tidak di situ, tetap akan menang, tuayan tetap ada. Oh, rencana Tuhan tetap terjadi. Tapi kita yang nggak masuk dalam rencana itu. Bahaya. Makanya Paulus bilang, aku jaga diriku baik-baik supaya aku sendiri nggak ditolak setelah aku memberitakan Injil kemana-mana. Kita harus jaga pikiran kita. Musuh mulai masuk dalam pikiran kita untuk tapi karena Pak Brand suruh believer, ya udah tak lakukan aja lah gitu. Karena aku disuruh Mas Giri untuk jenguk si A, tak lakukan aja lah gitu. Kamu harus mempercayai rencana itu dulu, baru kamu lakukan, bukan dengan hati yang gerundul-gerundul. Ya, dengan hati yang berbeda. Kamu tetap melakukannya, kadang tetap the best juga. Bukannya tetap semangat juga, tapi hatimu enggak di situ. Malah sebenarnya hatinya Yunus tetap membenci orang Niniwe. Padahal orang Niniwe udah bertobat, Tuhan pun menyayangi mereka untuk enggak lagi menghukum, dia tetap benci. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan mau tambahkan kita, karena kita semua rindu untuk taat. Amin. Kita rindu untuk benar-benar jadi sama Tuhan. Kita rindu benar-benar perang bagi Tuhan. Yunus sudah perang, ya, tapi kita perlu benar-benar taat dengan ketaatan akan kasih dari Tuhan.
Makanya disebut Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, engkau taat akan perintahku. Jadi kasihi dulu, cintai dulu rencananya, kasihi dulu apa yang dia rindu untuk lakukan, kasihi dulu orang-orang itu seperti Tuhan mengasihi mereka, baru engkau lakukan. Siapa mau berperang dan menuai? Amin. Amin. Saya akan tutup dengan Mazmur 18. Ayat berapa, Mas? Mazmur 18. Ayat? Saya mulai dari ayat 34. Ya, di bahasa Inggris aku rasa 35 Pak ya. Yang tentang kaki rusa. 34. 34 kalau Indonesia. Ya di Indonesia 34. 33 berarti. Oke. Bahasa Inggris ini. Oke. Ya. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Lihat kakinya. Lihat kakinya. Lompat-lompat. Dia yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Sorry, aku naik lagi aja dulu, karena itu juga bagus di atasnya. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan yang membuat jalanku rata. Jadi dia bilang bahwa Tuhan yang ngikat pinggangku. Teman-teman ada nggak yang lihat tadi Mr. Reza ngikat celananya Luke di sini? Karena kakinya pakai longgar dia ikat, dia kencangin. Set. Itu artinya apa? Make it ready. Buat dia supaya siap lakukan apa-apa. Bisa lari, bisa apa. Belum kencang lari, wah bahaya. Kemana-mana sih? Nah Sandi lihat, kencengin dulu, oke? Tapi dikatakan dia Tuhan yang mengikat pinggangku. Artinya Tuhan yang menyiapkan aku. Tuhan yang memproses aku untuk siap berperang. Dia sedang menyiapkan kita. Tidak ada satupun proses yang bisa dimetodekan dengan semua metode dunia ini untuk kita siap menuai. Makanya kita berserah sama Tuhan. Kalau dari kacamata kami ya, tiap teman-teman punya proses dalam proses yang berbeda. Tapi bukan berarti yang satu lebih baik dari satu yang lain. Tidak. Karena ini proses Tuhan. Bahkan terkadang kami harus biarkan proses Tuhan itu terjadi dulu. Sampai 1-2 bulan lihat respon dia terhadap proses itu. Kadang ada orang yang menghadapi proses itu terus nggak lihat prosesnya. Terus harus kita bantu untuk mereka bisa lihat proses itu. Akhirnya mereka bisa responi proses itu dengan benar. Tapi ada yang luar biasa. Karena mereka dekat sama Roh Kudus yang menyatakan mereka bisa responi dengan benar proses itu. Dan dia disiapkan sama Tuhan. Katakan Tuhan yang menyiapkan kita. Tuhan yang menyiapkan kita. Jadi Tuhan sedang mengikat tali pinggang kita. Ikat pinggang kita dengan keperkasaan. Artinya dengan kekuatan dia menyiapkan kita. Dengan keagungan keperkasaan dia akan lakukan segala sesuatu untuk membuat kita siap. Tidak ada satupun kita siap. Tapi Tuhan mempersiapkan kita. Dikatakan lagi, dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Menurut survei, bukan KBBI kalau ini. Ya, kaki rusa adalah kaki hewan, salah satu kaki hewan yang kuat sekali. Ya, paling kuat. Makanya dia nggak pernah duduk. Siapa yang kemarin di tabernakel sudah sakit kakinya? Waktu kita doa tabernakel mana? Ya, baru berapa menit itu? Udah mulai panas, sut. Udah mulai gerak-gerak. Ya, udah terlatih di Holy Ground ya. Berdiri terus. Dan dia juga
akan menguatkan kaki kita karena kita harus berdiri di atas bukit, katakan di situ. Karena kita harus berdiri terus. Lihat sama tadi, sama tidak berpindah. Tapi bayangin kira-kira musuhnya berapa banyak? Wakai. Banyak banget. Ini bukan artinya kita harus berdiri terus ya, enggak juga. Ini artinya untuk kita terus berdiri di bukit itu. Bukit itu tempat apa? Tempat Tuhan berada. Itu kita harus berdiri terus dalam kebenaran itu untuk menguatkan kita. Tuhan akan melatih kita untuk kuat terus di kebenarannya. Amen. Kadang ngelatihnya dengan cara dia izinkan ada godaan lain yang membuat kita goyang dikit. Nah, biasanya dia izinkan kesenangan kita muncul dikit. Misalnya kamu seneng sepatu, tiba-tiba diskon besar-besaran. Padahal kamu mau fokus nabung contohnya gitu. Kamu berdiri untuk nabung gitu. Kamu udah stand. Ternyata tiba-tiba lihat Instagram, wah matahari promo 90%. Waduh. Tapi lihat, dia akan biarkan proses itu terjadi untuk kuatkan kaki kita berdiri dalam kebenaran. Supaya kita nggak goyah. Dia izinkan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Yang mengajar tanganmu berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Ini beberapa kali saya mention di pengajaran yang lain karena aku senang banget ini. Karena di sana waktu berperang ada busur tembaga sama busur kayu biasa. Siapa yang pernah coba bengkokin tembaga? Ada yang pernah? Luar biasa. Tembaga kecil. Kabel listrik. Kabel tembaga aja yang agak gede aja kadang susah juga pakai tangan itu dah. Apalagi itu busur, Bapak Ibu Saudara. Paling enggak lempengannya paling enggak segini lah. Itu yang narik enggak sembarangan. Dikatakan secara itu kalau yang bawa busur tembaga itu pahlawan-pahlawan khusus yang tangannya kuat. Wah, seperti ini. Ya. Tapi dikatakan makanya mereka familiar banget dengan kata-kata ini. Bahwa dia melatih tanganku. Wah. Yang mau fitness tuh kayak belum mulai ya toh. Ya. Cara cobanya pakai ya. tembaga. Dan dia melatih tanganku dikatakan supaya dapat biar mampu pakai busur tembaga. Busur tembaga itu kalau lepaskan anak panah itu lebih dari busur biasa. Karena pantulannya itu lebih cepat, lebih kuat daripada busur kayu aja. Dan ini cuma dipakai untuk orang-orang yang kuat pakai. Ngapain kalau nggak kuat pakai ya? Cuma ini kling. Nah, dia harus tarik benar-benar set. Dan katakan set. Ya, dia tarik benar-benar set, dia menguatkan tangan kita untuk pakai senjata yang paling mematikan. Dia sedang melatih otot-otot kita untuk pakai firman Tuhan dengan tepat, dengan akurat, dengan bertenaga benar. Dia sedang melatih itu untuk tangan kita memegang senjata yang tepat, firman Tuhan. Amin. Amin. Ini itu penting sekali Bapak Ibu Saudara. Busur tembaga. Kau berikan, Tuhan berikan kepadaku perisai keselamatanku. Di ayat lain kita familiar banget perisai iman. Ini maksudnya apa? Dia sedang melengkapi kita dengan perisai keselamatan. Ini kan perisai ini kan perlindungan. Betul? Jadi untuk melindungi kita bukan untuk selamat saja, tapi dikatakan perisai keselamatan. Ini adalah perisai ini yang membuat kita terus maju dan terus bertahan di medan perang. Kalau orang perang begitu perisainya sudah ada, yang pertama sudah nggak ada, yang pertama langsung terjadi adalah mereka khawatir karena udah nggak ada perlindungan. Mereka bisa mati kapanpun. Tapi selama dia ada perisai, ada sesuatu untuk nangkis dari musuh. Dan hanya iman kita
terhadap pengharapan hidup kekal yang membuat kita rasa aman sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau yang membuat kita nggak takut mati, kenapa? Karena kalau kita mati, kita nggak mati. Harapan keselamatan itu. Jadi iman terhadap keselamatan itu yang sebenarnya perlindungan kita, yang membuat kita akan selalu merasa aman waktu berperang. Amin. Yang membuat orang takut untuk berperang karena mereka nggak paham betul, nggak beriman betul ke keselamatan. Mereka takut kumpul karena takut mati. Kita perangi terus. Bahkan ada masa di mana kita sakit bergilir di rumah itu. Kekhawatiran sudah mulai muncul. Wah, menghantui. Ada yang masuk Bethesda. ada yang masuk Bethesda ya. Ada yang ada yang lain-lain. Itu kan bembeng mulai goyang-goyang. Ya. Bembeng, kan? Jadi Ada yang bayangkan sampai yang ekstrim-ekstrim mereka. Bapak Ibu Saudara, karena pengharapan kita dalam kekekalan jadi perisai bagi kita. Yang membuat kita nggak bergerak di medan perang itu. Kita rasa aman. Nah, kita harus benar-benar tahu pengharapan itu. Ya kalau ada yang meninggal ya sedih sih. Sedih banget memang. Tapi kesedihan itu tidak mendahului kekekalan yang akan dinikmati kita. Amin. Siapa yang mau duluan? Ini bercanda. Aduh, saya ada urusan sedikit ya. Ya. Di depan. Baru mau ambil cuti nih. Tapi ya, kita pastikan bahwa kematian itu bukan ketakutan bagi kita ketika kita berperang bagi Kristus. Anugerah. Amin. Amin. Dan itu anugerah itu yang jadi perisai kita. Itu yang akan melindungi kita. Dikatakan tanganmu yang akan menyokong. Ya, di ayat 36. Tangan kananmu yang menyokong aku, kemurahanmu yang membuat aku besar. Tahu nggak menyokong itu? Jadi waktu orang perang kan lari-lari nih. Wah, harus ke sana, tek. Kadang keserimpet gitu. Jatuh. Bang, dia yang balikin lagi. Ayo. Dia balikin lagi pakai tangan kanan. Diangkat kita pakai tangan kanan. Terus hati Tuhan yang murah itu yang membesarkan kembali hati kita. Udah nggak apa-apa, ayo lanjut lagi. Waktu kita berperang bagi Tuhan, kita lari perang ke sana sini, terus kita tersandung, jatuh. Dia yang akan nyongkong kita sampai kita nggak jatuh lagi, supaya kita nggak mati. Dia jatuh dan dia yang membesarkan kita kembali dengan kemurahannya. It's okay Sandy. Oke, kamu bisa, kamu maju lagi, Rohku akan jalan lagi, dan Dia akan melakukan itu bagi kita. Amin. Dia akan menyokong balik lagi, Dia akan membuat kita semangat lagi. Mungkin waktu kita lagi mau kontak si A, terus tiba-tiba dia menolak, Dia membesarkan hati kita. Dia akan membesarkan hati kita. Ya. Amin. Amin. Jadi ayat 37, kau berikan tempat lapang untuk aku melangkah dan mata kakiku tidak goyah. Selain Dia melengkapi kita dalam prosesnya, Dia juga akan menyiapkan tempat untuk kita mampu bergerak dengan lapang. Artinya, maksudnya Dia akan juga membawa proses pembebasan demi pembebasan bagi hidup kita. Supaya kita perang nggak bawa beban terlalu banyak. Pernah nggak teman-teman melayani terus di pikiran masih ada rasa bersalah akan dosa. Terus tiba-tiba iblis bilang, alah kamu melayani gini nanti juga paling pulang kamu nonton porno lagi. Ya. Alah nanti kamu gini, kamu kan masih benci si dia. Ya. Itu yang membuat kita nggak bebas berperang. Yang membuat kita kayak nggak di tanah lapang. Ya, padahal kita di tanah yang luar banget. Tapi kita sendiri nggak bisa apa-apa. Bapak Ibu Saudara dikatakan kau yang akan membuat tanah lapang bagiku. Dia yang akan buat kita bebas untuk berperang.
Karena dia akan patahkan hal itu, patahkan satu persatu. Bayangin kalau kamu doa tabernakel setiap hari, kamu taruh di altar itu banyak hal. Yang mungkin besok Tuhan munculkan sesuatu yang kamu kemarin belum taruhkan di altar. Taruh lagi, terus dibasuh lagi, supaya kita nggak rasa bersalah lagi. Bayangin, lama-lama engkau benar-benar punya kelapangan untuk benar-benar berperang. Kita bebas benar-benar di situ untuk berperang. Ya, dikatakan mata kakiku tidak tergoyahkan karena sudah tidak ada lagi yang akan menyandung kita. Karena semuanya sudah terlepaskan, benar-benar disiapkan Tuhan ruang untuk kita berperang. Dia yang lepaskan kita. Dan barusan kita rasakan Roh Tuhan membebaskan setiap kita. Itu bagian dari Tuhan melengkapi kita sebagai pahlawan-pahlawannya yang akan berperang dan berdiri untuk menegakkan tuaian yang sudah ada. Bapak Ibu Saudara, lihat sekelilingmu, tuaian ada di sekelilingmu. Nggak usah jauh-jauh mikir, aku mau ke pelosok Papua, Timika masuk lagi belok kanan, terus ke kiri, terus ada kecamatan di situ, ada puskesmas, nah depan situ tuh. Di mana engkau berdiri, lihat sekelilingmu, itu tuaian. Artinya lihat lingkar pertamamu sekarang, saat ini. Lingkar pertemananmu saat ini. Lihat yang terdekat, yang hari-hari ini Tuhan lagi ketemuin kita terus. Lihat kondisi mereka. Mungkin Tuhan belum bawa kita ke peperangan yang belum kenal Kristus. Mungkin mereka sudah kenal Kristus, tapi belum tahu Kristus yang mana. Mungkin mereka bahkan udah kenal Kristus, tapi masih ada dalam ikatan. Wah, luar biasa. Tapi lihat sekelilingmu, mereka perlu dituai. Jadi lihat rayon pertamamu. Wah, rayon tuh, region, ya, lingkaran. Ya. Lingkaran berikutnya, lingkaran satu sudah, lingkaran berikutnya, lingkaran berikutnya. Ya, nggak usah mikirin Timika ya. Ya, jauhan, apalagi depan puskesmas Timika. Oh, nggak tahu juga itu. Kayaknya bukan pergi pelayanan, lihat bidan itu. Aduh, mainnya sama bidan. Lihat ayat 38. Dia bilang bahwa ayat 38, dia bilang bahwa aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Itu ketekunan, aku akan kejar benar-benar sampai tak habisin. Ini ketekunan dan tekad yang Tuhan akan taruh. Amen. Tuhan jelas banget ngomong beberapa kali, cewek-cewek kemarin khotbah tentang ketekunan, Pak Brand juga dapat tentang tekad. Tuhan sedang mau ngajar kita untuk tangkap mereka benar-benar sampai tak habisin. Dimakan. Mundur. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Artinya ini kemenangan mutlak. Kamu udah peperang di situ, kamu menang di situ, musuh ini udah mati. Dia nggak akan menyerang lagi kita kapan hari. Kadang mereka balik lagi karena mereka belum mati. Dihajar. Benar-benar jangan kasih peluang, jangan sampai dia bosan mungkin nggak ada peluang. Dia nunggu peluang sampai 30 tahun nunggu peluang, 100 tahun dia nunggu peluang gitu. Nggak ada peluang yang kita buka untuk dia. Dia mati sendiri. Karena dia menunggu. Ya. Tuhan melengkapi kita untuk hal ini, Bapak Ibu Saudara. Amen. Untuk tuaian yang perlu kita perangi, untuk tempat di mana kita berdiri. Walaupun kita sendiri, kita hajar. Amen. Ya, kita hajar. Kita sendiri secara tubuh, tapi kita nggak sendiri di dalamnya. Lihat kanan kiri, mau kasih senyuman, kasih bilang Tuhan Yesus baik. Aku mau menang dan menuai sama kamu, bilang. Amen. Aku mau menang dan menuai sama kamu. Bukan menuai ya. Bukan menuai sama kamu ya. Tuayan ada, tuayan apa? Kamu menang, kita akan menang, kita akan menang, kita akan menang, kita akan Menang menang. dan menuai, bukan menua. Amin. Itulah yang Tuhan akan tambahkan ke kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini sungguh-sungguh luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa sekali.
Saya mau ajak kita untuk tutup hal ini, untuk kita menyembah Tuhan, menyembah dan ucapan syukur aja selama 3 hari ini. Ya, bahkan sampai waktu ini